Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja kami dari kelompok 4 bahas tentang badi dan bayat Al-Quran. Dalam pembahasan tema kita kali ini akan memuat 4 poin. Yang pertama adalah definisi ilmu badi, yang kedua adalah objek kajian ilmu badi, yang ketiga adalah definisi dari ilmu bayat, dan yang terakhir adalah objek kajian ilmu badi. Kita menginjak pada poin yang pertama, yaitu definisi dari ilmu badi. Apa sih ilmu badi itu? Secara etimologi, al-badi adalah kreasi yang dicipta tidak seperti ilustrasi yang telah ada. Sedangkan secara terminologi, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stylistika, perhiasan kalimat yang menjadikan kalimat itu menjadi indah dan bagus. Objek kajian ilmu badi yang pertama adalah al-muhassanat al-lafdiyah yang memiliki 4 sub. Yang pertama adalah al-jinas. Apa sih al-jinas itu? Jadi al-jinas itu adanya kesamaan dua kata dalam pelafatan namun berbeda dalam pemaknaan. Lah, al-jinas sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah jinas tam, yaitu adanya kesamaan makna antara dua kata dari jumlah hurufnya, macam hurufnya, syaktnya, dan urutannya. Nah, yang kedua yaitu jinas goirutam. Jinas goirutam adalah adanya perbedaan antara dua kata dalam satu macam di antara keempat macam persyaratan tersebut, yaitu syal, huruf, jumlah, dan urutannya. Sub yang kedua dari al-muhassanat al-lafdiyah yaitu al-sajj. Al-sajj dalam terminologi balaghiyin berarti adanya dua kalimat atau lebih yang mempunyai akhiran dengan huruf yang sama. Kata terakhir pada setiap kalimat itu biasanya disebut fasilah, dan setiap kalimat itu disebut dengan fakroh. Nah, sajj itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-sajj al-mutarof, yaitu dua kalimat atau lebih yang wazan fasilahnya berbeda namun bunyi akhirannya sama. Sajj yang kedua adalah sajj al-murossa, yaitu dua kalimat atau lebih yang makna lafadz pada setiap fakrohnya memiliki wazan dan khofiyah yang sama. Sajj yang terakhir yaitu al-sajj al-mutawazi, adalah dua fakroh yang sama dalam wazan dan khofiyahnya. Ya. Sub yang ketiga yaitu al-tarshi. Al-tarshi adalah adanya kesamaan antara lafadz dalam fakroh pertama dengan fakroh sesudahnya dalam wazan dan khofiyahnya. Ada kalanya sama persis dalam wazan dan a'jaznya, dan ada kalanya hanya berdekatan saja dalam wazan dan a'jaznya, seperti itu.
Dan sub yang terakhir yaitu al-tashyir. Al-tashyir adalah ketika pembagian penyair terhadap syad dan a'juz syair masing-masing menjadi dua bagian, dan antara syad dan a'juz sajaknya dibuat berbeda. Itu. Oke, objek kajian ilmu badi yang kedua yaitu al-muhassanat al-ma'nawiyah. Al-muhassanat al-ma'nawiyah ini ada 5 sub. Yang pertama adalah at-tauriyah atau majas paronomasia pun. Al-tauriyah adalah ujaran yang mempunyai dua makna. Pertama, makna yang dekat dari penunjuk ujar yang nampak, dan yang kedua, makna yang jauh dan penunjukan katanya tersirat, dan inilah makna yang dikehendaki. Sub yang kedua yaitu at-tibaq. At-tibaq itu dalam bahasa Indonesia itu adalah majas yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Nah, contoh dari at-tibaq itu tua dan muda, kecil besar, seperti itu. At-tibaq sendiri itu memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu tibaq al-ijab. Tibaq yang makna kedua hal yang berlawanan itu tidak hanya dibedakan dengan mempositifkan dan menegatifkan saja. Yang kedua adalah tibaq al-salbi, yaitu tibaq yang hanya memperlawankan kata negatif dan positifnya saja. Nah, sub yang ketiga yaitu al-muqabbalah. Al-muqabbalah adalah membuat susunan dua makna atau lebih, kemudian membuat susunan yang berlawanan dari makna itu secara berurutan. Untuk sub yang keempat yaitu husnu al-ta'lil. Husnu al-ta'lil itu apa sih? Husnu al-ta'lil adalah pengingkaran seorang sastrawan secara tersurat maupun tersirat atas sebuah konvensi dan mendatangkan konvensi sastra baru sebagai cara yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk sub yang terakhir dari al-muhassanat al-ma'nawiyah adalah uslub al-hakim. Uslub al-hakim terjadi ketika orang yang diajak berbicara menjawab sesuatu dan tidak sesuai dengan yang diharapkan orang yang bertanya. Dengan cara keluar dari pertanyaan itu, atau dengan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, ataupun menjawab pembicaraan kepada topik yang lain. Sebagai sebuah isyarat bahwa penanya pantasnya tidak usah menanyakan hal itu atau berbicara pada topik yang diharapkan lawan bicara. Selain dari beberapa macam muhassinat al-ma'nawiyah di atas, para ulama balaghah masih banyak menyebutkan pola-pola lain seperti itba, istitba, tafriq, dan lain sebagainya. Namun di antara yang paling sering dikemukakan dan kita jumpai adalah 5 pola di atas dari muhassanat al-ma'nawiyah. Untuk poin yang ketiga dan 4 yaitu definisi bayan dan juga
objek kajian dari ilmu bayan akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Aisyah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga, definisi al-bayan. Definisi al-bayan secara etimologi berarti penyingkapan, penjelasan, dan keterangan. Sedangkan secara terminologi, ilmu al-bayan berarti dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya satu makna dengan bermacam-macam metode, bertujuan menjelaskan rasionalitas dari makna tersebut. Kemudian, poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu objek kajian ilmu al-bayan. Objek kajian ilmu al-bayan meliputi tasyibih, majaz, dan kinayah. Al-tasyibih adalah seni penggambaran yang bertujuan menjelaskan dan mendekatkan suatu pada pemahaman. Tasyibih merupakan ungkapan yang menerangkan adanya kesamaan sifat di antara beberapa hal yang ditandai dengan kata sandang, kaf, dan sejenisnya, baik secara tersirat maupun tersurat. Tasyibih mempunyai beberapa variabel, di antaranya tasyibih mursal, tasyibih muakkad, tasyibih mujmal, dan tasyibih balik. Kemudian al-majaz. Al-majaz secara etimologi berarti melampaui sesuatu. Sedangkan secara terminologi, majaz menurut Al-Jurjani berarti nominal yang dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu yang bukan makna tekstual karena adanya kecocokan antara keduanya. Majaz ada dua macam, yaitu majaz lugawi dan majaz akli. Majaz lugawi adalah ujaran yang digunakan untuk menunjuk sesuatu di luar makna tekstual karena adanya korelasi dengan adanya indikasi yang melarang pemaknaan asli. Majaz lugawi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu isti'arah dan majaz mursal. Pengertian dari isti'arah itu sendiri adalah majaz di mana hubungan antara makna asli dengan makna kiasan bersifat hubungan keserupaan. Isti'arah dilihat dari segi penyebutan musyabbah dan musyabbah bihnya dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu al-isti'arah al-tasrihiyah, kemudian al-isti'arah al-makniyah. Dilihat dari segi pengambilan kata-kata yang dijadikan isti'arah, isti'arah ada dua macam, yaitu isti'arah asliyah dan isti'arah tabaiyah. Kemudian dilihat dari pengkiasan musyabbah dan musyabbah bihnya, isti'arah dibagi menjadi tiga macam, yaitu al-isti'arah al-murasyahah, kemudian al-isti'arah al-mujarodah, kemudian al-isti'arah al-mutolaqoh. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai objek kajian ilmu bayan. Tadi meliputi apa saja? Yang pertama kan tasbih, yang kedua majaz, dan ini yang terakhir kinayah. Kinayah secara etimologi adalah sesuatu yang dibicarakan oleh seseorang namun maksudnya lain. Secara terminologi, kinayah berarti ujaran yang dimaksudkan bukan untuk makna sesungguhnya, namun diperbolehkan menggunakan makna sesungguhnya karena tidak adanya indikasi yang melarang keinginan pemakna hakiki. Kinayah dilihat dari segi kedudukan
Kalimatnya dibagi menjadi 3, yaitu berkedudukan sebagai sifat, kemudian berkedudukan sebagai mausuf, dan terakhir berkedudukan sebagai nisbat. Dan alhamdulillah kita telah selesai mempresentasikan mengenai badi dan bayan. Selanjutnya kita memohon maaf apabila ada kurangnya dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.